Saudara-saudari sekalian, selamat siang. Apa kabarnya? Di dalam dingin, di luar panas. 1-2 kalimat sederhana untuk membantu kita bersama merenungkan khususnya dalam Injil. Injil yang kita dengarkan sangat sederhana melukiskan siapa Bartimius. Orang buta, pengemis, tinggal di pinggir jalan, anaknya Timius. Informasinya sangat terbatas. Barangkali kita bisa menguliti, mendalami, bertanya. Tentu dalam Injil tidak akan ditemukan jawabannya. Sudah berapa lama Bartimius hidup di pinggir jalan? Ada yang tahu? Usianya berapa? Apakah sepanjang hari dia di pinggir jalan? Apakah orang tuanya Timius kadang-kadang mengajak pulang ngasih makan? Sudah berapa lama dia berteriak ketika Yesus lewat di pinggir jalan? Jika kita berimajinasi, menempatkan diri seperti Bartimius, tentu kita bisa mengatakan situasinya sungguh-sungguh mengalami kesulitan. Maka poin pertama bagi saya adalah di tengah keterbatasannya dia tetap bertahan. Mungkin tidak mudah. Mungkin dia mau keluar dalam situasi seperti itu. Maka poin pertama bagi saya, kadang-kadang dalam setiap kesulitan hidup, kita diajak untuk berani bertahan. Saat di mana jalan keluarnya belum ditemukan. Tidak selalu mudah ketika kita dihantam oleh aneka kesulitan hidup, lalu bertekun. Dalam bahasa sederhananya adalah orang akan bangga ketika anak proses menjadi sejahtera itu diawali dengan kesulitan hidup. Daripada mungkin warisan-warisan orang tua yang memang tidak akan habis. Selalu menantang hidup kita masing-masing saat di mana ketekunan itu diuji, agar kita berani berbuah dalam hidup. Kedua dan terakhir, berteriak, berseru adalah kebebasan seseorang. Tentu Bapak Ibu kita tahu, berteriak tidak mesti selalu berteriak dan berteriak. Ada saatnya teriakan itu harus kita kurangi. Teriakan itu kadang-kadang biarlah kita simpan dalam hati. Orang berteriak atau berseru, itu pasti ada maksudnya. Supaya orang di sekitarnya mendengarkan. Amin. Tadi dalam bacaan, saat Bartimius pertama kali berseru, orang Nazaret lewat, dia ditegur diam, agar diam. Tetapi dia semakin berkeras. Apa reaksi kita kalau ada orang di sebelah kita, teriaknya terlalu keras? Apa reaksi kita saat orang di sekitar kita berteriak-teriak terus? Mungkin jengkel, mangkel, dongkol, dan seterusnya. Teriakan-teriakan pernah kita ungkapkan dalam hidup. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan.
teriakan pengharapan yang akhirnya diterima oleh Bartimius mendapatkan buahnya. Panggillah dia, sekarang pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak setiap saat kita harus berteriak. Kadangkala kita harus berani berdiam saat menghadapi tantangan-tantangan hidup. Tetapi juga ada saatnya kita harus berani berteriak supaya orang-orang di sekitar kita itu peka. Kalau oma, opa, atau orang tua kita saat ini mengalami kesehatan yang kurang baik, lalu berteriak di tempat tidur, tentu harapannya adalah anak atau orang yang menjaga, mendengarkan, dan menolong. Kita mohon bersama Bartimius, semoga seruan-seruan kita yang pantas didengarkan oleh Tuhan, didengarkan oleh orang-orang di sekitar kita, dan saat teriakan kita tidak didengarkan, kita pun harus siap menerima, karena itulah hidup kita. Berkat Tuhan menemani kita semua. Amin.